Halo, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Persib Bandung akan menghadapi PSBS Biak di pekan ke-8 BRI Super League musim 2025-2026 dan ini akan menjadi laga yang sangat menguji para pemain Persib Bandung. Pasalnya, mereka di 5 pertemuan terakhir performanya di BRI Super League itu sangat inkonsisten dan tentunya PSBS Biak di laga nanti melawan Persib Bandung akan punya motivasi yang sangat begitu berlipat-lipat ganda. Pasalnya Persib Bandung merupakan tim yang sangat begitu bergengsi untuk dikalahkan dan tentunya dengan mengalahkan Persib Bandung itu akan menjadi kepuasan tersendiri untuk mereka. Dan ini pun sempat dinyatakan langsung oleh Boyan Hodak ya, pasalnya setiap lawan yang akan menghadapi Persib Bandung itu akan selalu punya motivasi yang besar. Bagaimana caranya mereka bisa mengalahkan Persib Bandung. Nah, ini menjadi tantangan sebenarnya bagi Persib Bandung ya. Mampukah mereka menjawab keraguan bobotoh atau kritik bobotoh di 5 pertandingan terakhir, yang mana Persib dengan skuad yang memang sangat begitu kaya gitu ya, justru performanya di 5 pertemuan atau di 5 laga di BRI Super League itu tidak begitu menjanjikan. Oke teman-teman, dan di konten terbaru kali kembali saya akan preview ya laga antara PSBS Biak melawan Persib Bandung. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan silahkan ramaikan kolom komentar dengan prediksi-prediksi jitu kalian. Nah, langsung saja. Nah, kita lihat dulu statistik pertemuan kedua tim. Persib dan PSBS Biak ini baru 2 kali bertemu karena PSBS Biak itu baru naik ke BRI Super League itu pada musim 2024-2025. Dan dari 2 pertemuan di musim kemarin, Persib sangat begitu mendominasi ya. Dari 2 kali pertemuan, 1 kali berakhir dengan seri dan 1 kali dimenangkan oleh Persib Bandung. Kemenangan bagi Persib Bandung ini menjadi hal yang sangat begitu mutlak harus didapatkan gitu ya, karena melihat klasemen sementara sampai dengan pekan ke-7 kemarin itu persaingan sangat begitu ketat. Jadi setiap poin, setiap pertandingan, setiap kemenangan itu akan sangat menentukan ya posisi di klasemen sementara. Dan saat ini Persib berada di peringkat ke-7 hasil dari 3 kali kemenangan, 1 seri dan 2 kali kekalahan. Total mengoleksi 10 poin, sedangkan untuk PSBS Biak mereka sekarang berada di peringkat ke-16 hasil dari 1 kemenangan, 2 kali hasil seri dan 4 kali kekalahan, dan saat ini mereka mengoleksi 5 poin. Cukup menurun memang ya performa PSBS Biak di BRI Super League musim 2025-2026 dibandingkan dengan musim kemarin. Musim kemarin mereka itu sangat begitu on fire, bahkan sekelas tim promosi bisa berada di 10 besar di klasemen akhir. Itu merupakan sebuah prestasi yang sangat begitu luar biasa karena gak mudah juga gitu ya untuk tim promosi langsung bisa memberikan kejutan sedemikian rupa. Tetapi menurut saya PSBS Biak ini merupakan tim yang konsisten ya. Mereka meskipun segala keterbatasan tadi yang saya sampaikan lah, mereka tim yang harus memang gak bermain di tempat mereka, harus mencari stadion di Pulau Jawa. Tetapi secara materi pemain ya, dan juga hasil akhir yang mereka dapatkan ini menurut saya sampai dengan pekan ke-7 untuk tim yang memang dengan segala keterbatasan itu cukup lumayan bagus. Dan untuk kondisi pemain Persib saat ini sangat disayangkan Persib tidak akan dibela oleh Frans Putros ya, karena kita tahu sendiri di laga melawan Persib Tangerang di pekan ke-7 Frans Putros mendapatkan kartu merah. Nah jadi di laga melawan PSB Biak ini Frans Putros juga harus absen, dan juga Adam Pesibek. Nah ini yang memang banyak bobotoh juga pertanyakan ya, kemana Adam Pesibek, kok ya performanya tidak apa ya, atau penampilannya bersama Persib Bandung masih minim gitu ya, karena banyak sekali ujian bagi Adam Pesibek menurut saya ya. Selain cedera, lalu juga ya justru malah sering keracunan makanan. Total sudah 2 kali Adam Pesibek masuk ke rumah sakit gara-gara keracunan makanan. Nah ini entah makanannya gak cocok dengan perutnya gitu ya, karena mungkin di Eropa dan di sini itu secara sajian ataupun lidahnya gak cocok atau gimana, saya kurang ngerti. Tetapi ya harusnya sebagai seorang pemain sepak bola itu harus menjaga pola makan dan menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya gitu, karena ini sangat penting sekali ya. Di saat ada seperti ini kan ini bisa dibilang merugikan tim. Untung saja Teja Paku Alam sedang fit, sedang on fire. Kalau tidak, wah ini akan sangat bahaya sekali bagi Persib Bandung. Selain ada Pesibek juga, kabar baiknya semua pemain yang membela timnas kemarin itu sudah fit 100%. Namun saya kurang tahu apakah mereka akan langsung ditampilkan di awal-awal melaga PSBS Biak atau mungkin ada terjadi rotasi terlebih dahulu. Nah nanti saya akan bahas di bagian prediksi line up. Oke, untuk Luciano pun sudah kembali berlatih dan kayaknya akan diturunkan ya, mengingat juga performanya ya, baik itu di Piala Champions Asia 2 maupun di laga melawan Persita, menurut saya itu sudah sangat begitu kembali ke performa awal-awal ya.
di saat Persib Bandung sedang ya memasuki pekan 1 2 3, dan Luciano saat itu menjadi bintang yang memang sangat begitu menjanjikan di lini tengah atau komandan dan lini tengah, dan kelihatannya dia akan kembali turunkan ya setelah dalam beberapa 2 atau 3 pertandingan ya harus absen karena ya mengalami kartu merah. Oke. Dan untuk prediksi line up, nah ini yang sangat ditunggu-tunggu dan saya pun kurang begitu kurang begitu yakin sebenarnya, tetapi melihat kondisi dan situasi yang saat ini ada di Persib Bandung, karena banyak hal yang memang ya membuat pemain-pemain inti mungkin akan dicadangkan terlebih dahulu, dan tetap di bawah Mister penjaga gawang itu akan memainkan Teja Paku Alam, dan untuk back sebelah kanan itu Kakang Rudianto, 2 center back Patricio Barba dan Mat Ricardi. Kenapa saya tidak memasukkan Julio Cesar? Karena melihat ya Mat Ricardi dan Barba ini di Piala Champions Asia 2 itu penampilannya sangat begitu gacor, atau mungkin kalau tidak Mat Ricardi mungkin Barba akan berdampingan dengan Julio Cesar di lini pertahanan dari Persib Bandung. Untuk Barba menurut saya akan ditampilkan karena ia pun penampilannya sangat begitu baik dan konsisten sekali. Lalu selanjutnya di back sebelah kiri yaitu Eliano Reinders. Kayaknya dia akan langsung ditampilkan dari awal ya, karena di timnas pun dia tidak terlalu banyak mengalami gangguan dan bahkan mainnya pun tidak full. Nah, jadi ini akan menjadi pertimbangan oleh Boyan Hodak untuk menampilkan Eliano Reinders. Untuk 2 di tengah sebagai double pivot ini Adam Alis dan Luciano. Dan untuk pemain yang memang menjadi playmaker ini kemungkinan besar ya akan William Marsilio. Tom Haye dan Marklock kayaknya akan dicadangkan dulu. Feeling saya akan dicadangkan dulu karena ya biasanya kan Boyan Hodak itu selalu melakukan transisi jika ada memang pemain yang memang baru membela timnas ataupun baru sembuh dari cedera. Oke, untuk di depan Andrew Jung menurut saya akan menjadi striker utama ya daripada Raymond Tenki, karena 2 gol ya di Piala Champions Asia 2 ketika berhadapan dengan Bangkok United itu menurut saya sangat begitu menjawab lah ya tentang kualitas Andrew Jung. Oke, daripada Raymond Tenki kan dia sangat begitu sulit sekali adaptasinya. Bukan berarti dia pemain jelek, tidak sama sekali ya. Dia hanya belum menemukan ritmenya aja ya. Kalau misalnya striker sudah mencetak gol, nah itu baru tuh ya. Striker itu langsung menjadi predator. Nah, Raymond Tenki juga butuh gol. Namun saat ini mungkin ya tidak akan dimainkan dari awal. Kemungkinan dia akan main di babak kedua atau di sekitar menit ke-80 atau 75. Dan Beckham Putra dan William Barros ini akan menjadi wings dari Persib Bandung. Beckham Putra harus sekali tampil baik menurut saya di laga melawan PSBS Biak ini, karena memang kita tahu sendiri lah ya di timnas kemarin Beckham Putra banyak sekali menerima cacian, hujatan, dan ini momen yang sangat tepat untuk Beckham Putra membuktikan kualitasnya kembali. Oke lah, pemain sepak bola kan namanya juga manusia bukan robot gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang menghina Beckham Putra kemarin itu keterlaluan ya. Namanya juga manusia, terkadang sedang naik ya secara performa, apalagi seorang pemain sepak bola sedang turun juga. Itu wajar-wajar saja dalam sepak bola ya. Kita jangan mengkerdilkan seseorang hanya karena dia tampil jelek ya dalam 10 bahkan sampai 40 menit. Gak boleh seperti itu ya. Kita itu harus netral, melihatnya secara keseluruhan, secara komprehensif. Dan Beckham Putra sangat memiliki bakat, jadi semangatlah untuk Beckham Putra. Jangan terlalu banyak didengarkan orang-orang yang memang nyinyir ya, mungkin mereka bukan Persib ya, atau di luar Persib, saya kurang paham. Dan untuk prediksi skor, saya menilai di atas kertas memang Persib Bandung unggul, tetapi ya Persib Bandung tidak akan mudah juga untuk mengalahkan PSS Biak. Tetapi pada akhirnya Persib Bandung akan menang dengan skor 2-0. Oke teman-teman, jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika Anda belum, dan yang paling penting tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Berikan prediksi jitu Anda sebagai seorang netizen gitu ya, agar channel ini bisa hidup dan bisa bersaing dengan channel-channel besar lainnya. Oke. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.